warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljana Wahidana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah diberikan pada mata kuliah Big Data sebagai UAS Big Data. Yang pertama, tentunya kita akan melakukan review mengenai apa itu Big Data. Big Data itu merupakan sekumpulan proses-proses atau data yang membutuhkan ruangan yang sangat besar. Dari Big Data ini juga lahir IoT atau Internet of Things, yang dimana semua objek itu memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan secara cepat dan real time. Pada Big Data ini pasti punya kapasitas, dan setiap data yang disimpan pada perusahaan juga disesuaikan lagi sesuai kebutuhan. Dan pada proses pengolahannya juga perlu dibantu oleh HPC atau High Performance Computing guna mengoptimalkan performa dari komputasi dan mempermudah pengelolaan data secara lebih produktif. Karena dengan penggunaan HPC ini terdapat juga kelebihan seperti lebih efektif dan efisiennya waktu, biaya, jaminan perlindungan, dan fleksibilitas dalam sistem kinerjanya. Selanjutnya ada 3 konsep inti integrasi Big Data. Yang pertama, integrasi data, di mana terhadap penggabungan data dari berbagai sumber data dan aplikasi yang berbeda. Kemudian adanya proses pemasukan data, proses data, dan pembuatan format sesuai dengan kebutuhan dari bisnis tersebut. Nah, ini akan menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan pengambilan keputusan pada perusahaan. Selain itu juga meminimalisir risiko yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua ini ada manage, di mana data itu sudah terkumpul dan membutuhkan ruang yang banyak. Pastinya akan terdapat berbagai macam ruang penyimpanan, sebagai contoh jasa cloud atau jasa awan yang pernah kita review ya. Yang ketiga ada analisis data, di mana perusahaan itu kan juga akan repot kalau misal manual ya. Dari Big Data ini ya akan ada penetapan atau penggunaan machine learning atau ML atau juga artificial intelligence atau AI sehingga itu terdapat hasil akhir yang terbaharukan dan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya ada jenis data, di mana jenis data ini ada data terstruktur, kemudian ada data semi terstruktur, dan yang terakhir ada data tidak terstruktur. Dan data yang pertama terstruktur itu ya pasti punya format yang cenderung paten, dan formatnya juga tertata lebih rapi karena terdiri dari kolom dan baris. Data ini lebih mudah diakses, kemudian ditempatkan pada RMBPS. Contohnya ya, gaji pada Gojek atau pengeluaran yang ada pada perusahaan JNE. Yang kedua ada data semi terstruktur, ya terdiri dari terstruktur dan tidak terstruktur. Yang terstruktur ini sifatnya ada format, kalau yang tidak terstruktur ya dia bersifat acak. Contohnya file XML, CSV, dan JSON. Kalau yang terakhir ada data tidak terstruktur, cenderung awur-awuran, berantakan, memiliki banyak kriteria, kemudian sifatnya tidak paten karena sifatnya juga unik dari masing-masing data itu sendiri, memiliki data yang lebih besar penyimpanannya pada format penyimpanan juga bersifat asli. Contohnya foto, gambar, maupun suara. Nah, ada apa aja sih permasalahan yang sering terjadi pada Big Data? Yang pertama pastinya keamanan data yang kurang aman. Kita bisa ketahui bahwa perusahaan Tokopedia pernah mengalami peretasan sebanyak 31 juta, pada Bukalapak itu sekitar pada Tokopedia itu sebesar 15 juta, kemudian Bukalapak itu 31 juta, dan yang terakhir ada Uniqlo sampai beratus-ratus juta pengguna yang terdiri dari nama, kemudian nomor kontak beserta email. Dan
yang terakhir ada juga mengenai nomor rekening kartu kredit. Padahal ini juga krusial ya, dan akan membawa dampak yang buruk apabila sudah diretas. Oleh karena itu perusahaan wajib banget untuk mengimbangi penyimpanan data dengan sistem keamanan data. Yang kedua ini ada data eksternal yang tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena biasanya perusahaan ini mengabaikan mengenai data eksternal. Padahal perusahaan itu harus mampu membagi antara data untuk data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Karena memang banyak kejadian masalah data eksternal itu terjadi karena data tidak terstruktur, karena tidak memiliki format ya. Nah, apabila perusahaan ini mengabaikan juga sumber data seperti broker, repository atau pemerintahan, ya proyek-proyek yang sedang dijalankan ini akan cenderung terhenti, sehingga perusahaan memang harus mempertimbangkan value dari data-data yang disimpan tersebut. Yang ketiga ada biaya teknis yang tidak sesuai. Kenapa biaya teknis yang tidak sesuai? Karena perusahaan masih lagi-lagi mengabaikan biaya ini. Padahal biaya teknis ini terdiri dari biaya pengembangan pelatihan, keterampilan manajemen organisasi agar bisa memaksimalkan dari pemanfaatan big data dan analitik efektif yang dapat membawa perubahan biaya. Oleh karena itu sebenarnya mending spend biaya teknis daripada kita harus membengkak biaya teknis karena tidak direncanakan. Yang keempat ini ada AI atau ML terganggu. Jadi sempat saya singgung mengenai artificial intelligence atau machine learning terganggu ya, sehingga banyak sekali permasalahan yang berdampak pada semua aspek bisnis. Soalnya perusahaan ini ya memang harus benar-benar merencanakan dan menyadari bahwa kemampuan dari teknologi ini memang sangat penting. Mending kita membayar teknologi ini daripada kita harus membayar pengganggu-pengganggu lainnya ya dalam data. Yang kelima ada masalah data science tidak terpecahkan. Biasanya ini karena idealis dari pemimpin perusahaan, sehingga biasanya memperkerjakan ilmuwan data untuk memproses data science, sehingga menghabiskan waktu untuk melakukan assessing, dan kemudian akan pembersihan data ini juga nggak maksimal, sehingga terdapat solusi yang tidak jelas juga untuk mengambil keputusan perusahaan. Yang keenam ini ada KPI atau Key Performance Indicator yang sama. Ya karena memang perusahaan cenderung manual, konvensional, dan rata-rata sama, sehingga pengambilan keputusan dari perusahaan ya hampir-hampir mirip. Lanjut, karena tadi saya sempat menyinggung analitik, di sini ada perbedaan antara analisis dan analitik. Kalau untuk analisis ini sifatnya itu secara khusus, data-data itu terpilih dan hanya mengambil beberapa informasi. Prosesnya juga terdiri dari analisis yang sudah ada sebelumnya atau sudah berlalu. Kalau untuk analitik, datanya cenderung general karena banyak sekali sumber pengguna untuk menjawab permasalahan pada perusahaan, dan biasanya itu untuk menganalisis potensi di masa yang akan datang. Untuk analisis juga terdapat hasil kesimpulan dari proses pengumpulan data, scrubbing data, analisis data, dan interpretasi data. Sedangkan untuk analitik ini fokus untuk pengambil keputusan itu mendapatkan pola sehingga ada kesinambungan pada keputusan tersebut untuk tujuan bisnis di masa yang akan datang, dan menyangkut peningkatan kualitas pelayanan dan pengoptimalan pemasaran. Menurut saya
Ada juga urutan ya dari big data, big information, big knowledge itu seperti ini. Yang pertama ya big data, yang kedua big information, yang ketiga ini big knowledge. Karena apa? Karena yang pertama big data ini raksasa ya, hampir semuanya, isi seluruh dunia itu ada pada big data. Kemudian big data ini menyimpan hal-hal yang sifatnya fakta dan banyak sekali memiliki fungsi untuk kehidupan, terutama pada perusahaan, karena ya kita ketahui sendiri pada bidang teknologi informasi itu menjadi penggunaan perangkat mobile, kemudian perangkat cerdas, media digital, media sosial, dan selain itu juga pada perusahaan untuk peningkatan sistem operasional bisnis, sehingga terdapat pengoptimalan pengalaman penggunaan aplikasi juga, dan terdapat sistem manajemen hubungan pelanggan. Intinya itu memang big data ini mengaruhi berbagai bidang. Kalau big informasi ya terdiri dari sekumpulan informasi yang dilengkapi dengan deskripsi jawaban 5W dan 1H. Informasinya ya dapat disimpan, dihasilkan, diambil kembali, dan melakukan proses data. Ini juga didapat dengan fakta, dengan bukti dan alasan, sehingga dapat dikenal sebagai relationship database. Seiring berjalannya waktu, big informasi ini akan terbaharui dan selalu berkembang. Sedangkan untuk big knowledge ini terdiri dari know, artinya itu mengetahui, dan how itu bagaimana ya, berarti terdapat sekumpulan pengetahuan yang dikelola dari transfer atau instruksi orang lain. Dikatakan juga sebagai koleksi dan informasi yang memiliki fungsi direncanakan atau dikenal sebagai determinis how. Menurut saya memang yang pertama big data karena dibutuhkan untuk menjadi informasi dan pengetahuan karena sifatnya fakta tadi, terus mendeskripsikan mengenai semua hal yang ada di dunia. Sedangkan kalau untuk big knowledge ini kan pengetahuan yang belum pasti dan perlu dibuktikan dengan adanya informasi maupun fakta yang akurat. Lanjut, ada perbedaan data science dan bisnis intelijen. Kalau data science ini dia fokus pada pencarian pola sehingga terdapat korelasi atau hubungan antar faktor dan model data yang akan digunakan oleh perusahaan. Kalau untuk bisnis manajemen itu fokusnya pada laporan, ada KPI juga untuk mempermudah isi perusahaan dengan adanya tren. Kemudian ada data science lagi, perbedaannya yaitu lebih ke ilmu-ilmu saklek, matematika, statistika, komputer, karena DS-nya juga bergantung pada data-data tersebut sehingga menghasilkan model yang baru. Kalau untuk bisnis intelijen ini mempelajari tentang pengembangan dari data science itu sendiri, karena memang tujuannya itu untuk menentukan arah maupun strategi dari perusahaan. Data science juga memiliki pertimbangan tentang skenario optimasi pada perusahaan, kemudian melihat masa depan juga. Kalau untuk bisnis intelijen itu mempertimbangkan dari peristiwa sebelumnya, fokusnya itu pada tren produk tertentu, terus lebih ke masa lalu untuk melakukan perbaikan. Perbedaan yang keempat itu ada 3 jenis ya, terstruktur, datanya tidak terstruktur, maupun semi terstruktur. Data setnya itu juga besar, sangat besar, dan dari berbagai sumber. Kalau bisnis intelijen itu tipenya cukup terstruktur aja, data setnya juga sedikit jumlahnya, dan jenisnya juga cenderung sedikit. Yang terakhir perbedaannya, teknik yang digunakan itu analisis statistik, peramalan, pemodelan, prediksi, sehingga analisnya itu bersifat prediktif atau juga preskriptif. Dengan bisnis intelijen itu deskriptif dan summary pada laporan atau ringkasan tertentu. Selanjutnya ada perbedaan juga dari data science.
dan data engineer, di mana data science ini dimasukkan ke dalam machine learning, namun sebelumnya data digunakan sudah melewati proses tertentu, yaitu pembersihan maupun manipulasi. Kalau data engineer digunakan tuh untuk menyiapkan data kegiatan analisis maupun operasional perusahaan yang memiliki tanggung jawab membangun alur dari berbagai sumber data. Kalau data science kedua, perbedaannya itu juga pada metodenya ya. Tadi deskriptif, metodenya itu cenderung untuk model prediktif atau peramalan dan preskriptif atau perintah. Nah, kalau untuk data engineer itu terdapat pengembangan pembuatan desain arsitektur mengenai manajemen data dan memonitor infrastruktur yang terdapat dalam perusahaan. Kemudian untuk data science perbedaannya lagi itu ya angka ya, lagi-lagi angka. Kalau untuk data engineer itu data yang cenderung mentah, kemudian digunakan untuk meningkatkan keandalan, efisiensi, dan kualitas data yang berasal dari data science. Perbedaan keempat lainnya yaitu ada kegiatan ekstraksi data, adanya data yang rangkap menjadi data engineer karena menggunakan bahasa SQL atau NoSQL. Kalau yang data engineer, dia itu membutuhkan bahasa tambahan seperti Hadoop, kemudian database, computer network, teknologi, dan sebagainya. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah menguasai ilmu tadi, matematika, statistik, komunikasi, dan seterusnya. Kalau untuk data engineer itu lebih ke keahlian khusus, di mana keahlian itu seperti matematika, big data, dan programming. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari big data, ada volume. Pasti big data itu memiliki volume kapasitas yang besar, menghasilkan kapasitas 1 terabyte untuk mengumpulkan data manusia di muka bumi ini juga perlu kapasitas servernya besar banget ya. Snapdragon itu membutuhkan ukuran data yang besar. Velocity, kecepatan data yang dihasilkan, ya bersifat real time, mengacu pada kecepatan perpindahan data serta penyusunan data. Ini pasti kecepatannya tinggi, contohnya ya pada penyimpanan G drive. Ada variety yang ketiga, di mana banyak banget sumber data, baik tadi data terstruktur, tidak terstruktur, maupun semi terstruktur. Nah, ada juga value atau akurasi data, di mana veracity ini itu kemampuan big data untuk mengakuratkan informasi dengan tingkat kebenaran yang baik, sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya sesuai dengan penggunaannya. Yang kelima ada value, atau data itu memiliki nilai fungsi sesuai sehingga memberi dampak baik pada perusahaan, khususnya yang mendapatkan big data. Ada juga data validity atau kualitas data tata kelolaan data master secara masif, di mana mirip dengan veracity. Data ini diuji atau terkait dengan keabsahan data atau keaslian data, karena keakuratan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan nanti dan menjadi salah satu kunci dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Ada juga variability, ini mengenai data yang berkembang secara konstan dari data berbagai sumber data. Venue berlangsung pada lokasi yang berbeda dan di bawah pengaturan yang pasti berbeda. Ada vocabulary, di mana kemampuan untuk menyediakan kosakata dalam mengatasi permasalahan. Karena banyak banget bahasa yang ada pada data. Dan yang terakhir ada vagueness, atau adanya ketidakjelasan antara satu data dengan data yang lainnya. Ada teka-teki pastinya dalam data ini dan tools yang digunakan. Selanjutnya ini ada ilustrasi Hadoop, di mana terdiri dari single node dan sebagai skala uji coba dan multi mode sebagai skala
perusahaan. Nah, HDFS ini dibutuhkan untuk melakukan penyortiran atau penyaringan dan mapping atau penempatan sehingga mempermudah suatu perintah pada perusahaan. Di dalam terdapat distribusi stock grade, fault toleran, dan output yang tinggi guna menyimpan data-data yang terdistribusi. Ada desainnya name node ini 1, kemudian ada data node ini ada 4. Kemudian dari name node ini berfungsi untuk mengeksekusi data direktori atau mengatur hak akses dari kemunculan data. Di sisi lain menyimpan semua informasi juga, namun tidak berbentuk file ya teman-teman. Selanjutnya pada name node ini terdapat data node. Ini ada gambar arsitektur dari HDFS. Semua gambar ini tidak terdapat research manager yang berguna untuk mengatur narasumber, karena di dalamnya terdapat manajemen guna melakukan pemantauan sebagai agen CPU dan melaporkan serta bertanggung jawab pada konten. Tapi di sini tidak ada. Selanjutnya ada fungsi MapReduce, di mana di sini ada input file apple orange mango orange grape plum apple plum mangoes apple plums, di mana file tersebut diinput menjadi dua bagian. Selanjutnya ada nilai kunci ya, kunci masing-masing ini akan terekstrak masing-masing menjadi 4. Kemudian key value itu diurutkan dengan masing-masing menjadi pengurangan dan tugas sederhana. Hasilnya itu berupa final output, kata kunci, jumlah nilainya juga. Oleh karena itu MapReduce ini memiliki fungsi bahwa untuk memfilter atau menyaring, mengcluster sehingga menjadi cara untuk membagikan pekerjaan. Karena map itu memiliki arti memecahkan, memetakan, mengelompokkan, mengekstrakkan, melakukan transformasi dan format itu. Sedangkan Reduce itu menggabungkan sebuah teks dari tugas Dian, nah menjadi mapping sehingga terdapat tugas yang disederhanakan. Outputnya. Selanjutnya di sini ada studi kasus 1 sampai 4. Kita kerjakan menggunakan Excel. Di mana yang pertama ini kita akan masukkan datanya, menyiapkan data, terus mengolah dengan menggunakan k-means, di mana kita juga mencari mengelompokkannya sesuai kategori di atas dan seterusnya, di atas dulu dan kurang sampai rendah. Nah, dari kategori ini kita tuh menentukan C1, C2, dan C3 dari sini. Kemudian dari C1, C2, C3 kita akan menghitung jarak dari semua titik pada dataset dengan tipe centroid. C1 dan seterusnya dengan rumus seperti ini. Bawah rumusnya sama. Ini dari sini ke sini sama hingga C2 dan C3. Selain itu, jika sudah, kita akan mencari klaster menggunakan sebagai berikut. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat. Seterusnya, nah kita akan tahu klaster pada pengerjaan pertama ini bagaimana. Nah, setelah sudah, kita membuat literasi 1. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama pada rumus berikutnya sehingga kita diperoleh ini. Karena memang belum sama pusat klasternya, jadi kita melakukan literasi kedua.
dan dihasilkan kesimpulan bahwa klaster 1 itu ada pada 1, kemudian 5, 6, 8, 10, 11, dan 12, serta 14. Kalau klaster 2 itu ada pada nomor 2 dan 3, sedangkan pada tekanan rendah itu ada pada nomor 4 dan 7. Selanjutnya ada mengenai penjelasan perbedaan regresi linier, kemudian Cummins clustering dan SPM. Di mana di sini untuk regresi linier itu ada 2, regresi linier sederhana dan berganda yang dapat mengetahui pengaruh antara 2 atau lebih variabel sebagai uji hipotesis, memiliki hubungan ketergantungan sebagai peramalan juga dari variabel bebas. Kalau untuk Cummins ini memiliki fungsi yaitu sebagai pengelompokan dengan berbasis jarak dan membagi data ke dalam cluster. Jarak tersebut itu untuk mencari tingkat kemiripan. Jadi setiap cluster itu punya kemiripan yang sama. Yang terakhir itu ada SPM, di mana pada SPM ini digunakan untuk melakukan klasifikasi linear maupun non-linear regresi pada dataset yang kecil maupun sedang. Cara kerjanya itu dengan cara mencari decision boundary atau garis pembatas, dicari juga hyperline terbaik dari jarak antar kelas guna memisahkan kelas yang berbeda agar memaksimalkan margin. Ini namanya support vector machine atau SVM ya, bukan P ya.